Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan Elang. Bagi kalian yang baru saja mengikuti channel YouTube saya dan mungkin selalu setia mendukung mengikuti channel YouTube saya doakan semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini lanjut di vlog saya yang masih ada kaitannya sebelumnya ya. Jadi ini tuh adalah review dan testimoni selama saya memakai drone SJRC F22S ya. Sebenarnya ini tuh drone bukan punya saya gitu ya, tapi punya kawan saya, dia seorang vlogger juga konten kreator namanya Jejak Richard ya. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk review dan ngasih testimoni ya, suka apa ya istilahnya, sisi plus minus dari drone ini ya, karena memang dulunya saya tuh pernah memakai drone SJRC F11 4K Pro ya sebelumnya itu ya. Sebelum saya memakai Autel Nano itu ya, saya pernah memakai drone SJRC F11 4K Pro ya. Terus Vimy Mini juga pernah, dan ya saya apa ya istilahnya, saya tidak kaget lagi ya dengan karakter drone satu ini ya, karena memang segala jenis drone itu pasti memiliki karakter masing-masing ya, entah itu DJI, Autel, Vimy maupun SJRC. Terus ya banyak lagi ya yang merek-merek brand-brand baik brand Cina maupun brand Amerika itu memiliki karakter masing-masing berbeda-beda ya pastinya, dan semuanya drone itu pastinya memiliki sisi kekurangan dan kelebihan ya. Jadi kita misalkan drone SJRC milik kawan saya ini saya bandingkan dengan Autel Nano saya itu ya bukan apple to apple ya, jadi tidak adil rasanya ya. Mungkin SJRC F22S Pro ini ya, ini bisa saya setarakan dengan MJX ya, bisa. Terus Vimy Mini juga bisa, Vimy SE 2022 juga bisa ya sobat BBB, karena satu-satu ini jenis drone ya, meskipun drone toys ya, ini bukan drone profesional, tapi dia tuh speknya itu sangat mumpuni ya. Salah satunya selain dia sudah ber-GPS, dia punya yang namanya sensor tabrak ya, atau sensor obstacle ya. Ini yang versi global ini bekerja sama dengan perusahaan ROG ya, SJRC F22S. Terus ROG itu ya kalau di apa boxnya itu ya, waktu di kita pembelian dari Hugo Store ini saya dapatnya dari Hugo Store. Nah ini saya akan mereview atau mencoba sensasi saat saya menerbangkan drone di saat acara drag race ya, tepatnya ini di Jalan Singodimejo, Kabupaten Ponorogo. Nah ini kebetulan anginnya tuh lumayan cukup kencang ya seperti di sini, makanya di sini saya akan tes seberapa kuatnya dia menahan angin, terpaan angin, hempasan angin ya. Dan bisa kalian lihat di situ untuk hasil dari hasil aerial footage saya ini ya, ini waktu jam sekitar ya jam setengah 9, jam 9 ya, jadi ini lumayan terik-terik matahari ya. Dan alhamdulillah untuk hasil itu ya tidak beda jauh dengan drone brand drone yang harganya itu sekitar 5 juta ke atas ya, itu tidak kalah seperti itu ya. Cuma mungkin bagi saya atau menurut saya saran untuk Mas Richard ya, nantinya yang akan mengendalikan drone ini, bila kalian atau Mas Richard mengendalikan drone ini ya, ini karena drone-nya itu berat ya seperti itu, kabarnya itu beratnya itu hampir sekitar 500 graman ya. Ini kalau bisa saat take off maupun landing itu cari yang di lapangan terbuka, atau ya sekiranya halaman terbuka lah, jangan di depan kalian itu atau di samping kalian itu banyak pepohonan, itu jangan ya, ini terlalu berat juga. Apalagi teman saya Mas Richard ini seorang konten kreator vlogger, dan dia itu sering ke pelosok-pelosok di desa ya. Nah itu kalau bisa saat Mas Richard mau men-take off kan drone itu ya, cari yang sekiranya lahan yang luas ya, lapangan luas, atau ya sekiranya nggak banyak terlalu banyak medan-medan obstacle ya seperti itu ya. Dan saya pesan lagi sebelum pre-flight check ya, pre-flight check itu sangat penting sekali ya. Salah satunya adalah status sinyal GPS itu ya. Jadi kalian mau menerbangkan drone itu yang terpenting itu nggak usah terburu-buru ya. Setelah kalian buka gimbal protektornya, kita menyalakan remote control, kita koneksikan, dan kita lihat di situ status
GPS-nya itu berapa strip atau berapa bar ya. Kalau belum sampai di atas 8 itu jangan langsung kalian terbangkan ya, ini sangat membahayakan sekali ya. Dan satu hal lagi, kenapa saya merekomendasikan Mas Richard ini untuk membeli drone SGRC F22S ya. Ini sebenarnya saya jujur saja, saya di sini tidak di endorse ya, tidak ya seperti itu ya. Ini saya cuma merekomendasikan atas dasar saya dulu pernah punya pengalaman memakai F1111 4K Pro ya, dan ini adalah versi pembaruan dari seri sebelumnya ya pastinya, dan pastinya lebih teknologinya lebih unggul ini dibanding yang sebelumnya ya. Ini kalau misalkan mau long range ini ya bisa ya, ini bisa sampai sekitar 4 kilo ya, saya menggunakan aplikasi pihak kedua pastinya ya. Terus saya kenapa alasannya memilih ini, karena saya lihat Mas Richard itu seorang konten kreator, dia ya muda terus berbakat, dan untuk pengambilan footage aerial itu nggak full ya dia itu ya. Coba silakan kalian melihat channel Jejak Richard ya, itu bisa kalian lihat di situ dia seringnya ngevlog ya, istilahnya vlog sambil jalan itu ya. Dan untuk pengambilan video drone itu dia pernah, tapi hanya beberapa menit ya, sekitar 5-8 menit itu kalau untuk drone ini cukup sekali ya, bahkan melebihi ekspektasi saya. Ini bisa diklaim itu bisa sampai 30 menit bila baterai itu dalam kondisi 100% ya seperti itu ya. Nah ini posisi kita saat menuju ke arah sisi selatan ini tepatnya ini saat saya mau coba saya polkan itu sekitar hampir 300 meter ya, 300-an lah, 320 meter itu. Dan sebenarnya masih saya paksa itu sebenarnya bisa, cuma ini berhubung karena di situ itu tempat umum ya dan banyak orang ya, bisa kalian lihat di situ emang pas ada Car Free Day. Nah ini sudah mulai tersendat-sendat ya seperti itu ya. Ini kita sudah di jarak 338 ya. Nah di situ bisa kalian lihat ya seperti itu ya. Di situ meskipun jarak seperti itu, tapi alhamdulillah sinyal itu belum terputus-putus ya. Ini pun saya polkan tuh sebenarnya masih bisa, cuma saya berhubung karena di situ tempat umum ya, nanti khawatir kalau ada resiko atau kemungkinan terburuk, jadinya saya lebih baik putar balik ya. Dan perlu saya ingatkan lagi, pokoknya sebelum kalian menerbangkan drone berjenis GPS seperti ini ya, sebelum kalian menerbangkan itu jangan lupa selalu yang namanya kalibrasi kompas ya. Kalibrasi kompas itu sangat penting sekali ya. Pentingnya di mana seperti itu ya, saat drone kita itu sinyal putus dan dia otomatis itu RTH, dia tepat kembali ke home point ya. Nah itulah fungsi atau manfaat dari kita mengkalibrasi kompas ya. Jadi sebelum kita terbang itu pasti ada yang namanya ritual-ritual tersendiri ya. Mungkin bagi kalian pilot drone yang sudah berpengalaman pasti sudah tidak asing lagi ya. Dan saya melakukan kalibrasi kompas itu ya selama pemakaian drone itu pastinya sudah saya terbiasakan sejak saya dulu zaman memakai yang namanya drone Sima ya, yang masih model quadcopter itu ya seperti biasa. Jadi yang modelnya kayak DJI Phantom itu tapi brandnya itu mereknya Sima ya. Saya selalu membiasakan yang namanya kalibrasi kompas ya. Karena kenapa? Saat kita kalibrasi kompas seperti itu, terus kita tiba-tiba hilang sinyal, itu drone itu pasti akan kembali ke titik home point secara otomatis ya. Dan ini saya manual, kenapa? Karena untuk salah satu tips untuk menghemat baterai saja ya seperti itu ya. Dan ini akan saya tampilkan beberapa foto ya, hasil dari jepretan drone SGRC F22S Pro ya. Dan menurut saya untuk komposisi warnanya itu sudah cukup baik ya dibanding yang dulu ya. Terus ya setara dengan drone harga 5 juta ke atas itu ya tidak jauh ya bedanya ya. Dan ini saya mau landing dan pastinya take off itu dari lapangan tembak ya. Sekali lagi pokoknya selalu ingat ya Mas Richard, bagi kalian juga untuk drone pemula bila belum terbiasa mengendalikan drone, selalu kalian melatih itu di lapangan atau tempat terbuka seperti apa yang saya contohkan ini ya. Ini salah satunya untuk minimalisir yang namanya resiko ya. Baiklah, seperti itu saya akhiri sampai di sini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri dan ini posisi saya mau landing. See you. Tetap keep safe dan salam satu langit. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.